Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al Fakir. Yuk ngopi dulu biar pintar. Bismillah. Alhamdulillah nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Melanjutkan cerita kemarin tentang sholawat, mungkin ini bagian kedua, yaitu fadilahnya atau keutamaan daripada sholawat. Dari pengalaman saya dulu ngaji kesana kemari, ujung-ujungnya kalau dikasih wiridan atau zikir dari guru atau dari para ulama, pasti selalu baliknya sholawat. Itu selalu begitu. Kemudian saya berpikir, ada apa ya dengan sholawat? Selalu baliknya lagi ke sholawat lagi, sholawat lagi. Ternyata subhanallah, semakin kita mendalami, semakin kita ingin tahu, subhanallah, subhanallah, begitu mulianya Rasulullah. Ya diantaranya begini, diantara fadilah atau keutamaan sholawat. Ketika kita mengucapkan sholawat, membaca sholawat, itu sebetulnya kita setor. Jadi setor, ibaratnya setoran sholawatnya, setoran sholawat, setoran amal, di mana itu masuk ke catatannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya satu sekretaris yang mana nggak tanggung-tanggung, sekretarisnya ini adalah malaikat. Dan malaikat ini diberi kemampuan untuk mendengarkan, menulis semua hamba-hamba Allah yang setor sholawat, terutama ya umat Islam, umatnya Rasulullah. Itu artinya kalau kita bersolawat itu bisa dipastikan amalan itu diterima. Jadi diterima entah dalam kondisi wudhu, dalam kondisi apapun, itu salah satu amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Nah, ya kita ya harus semakin rajin dengan bersolawat ya. Ketika amalan itu disetorkan malaikat di samping yang ada di samping Rasulullah, malaikat itu lapor, ya Rasulullah, ini umatmu si fulan. Kemudian Rasulullah tanya, bin siapa, binti siapa fulan itu. Misalnya fulan bin A gitu, dan binti A gitu. Jadi bapaknya saja itu ditanyakan sama Rasulullah. Artinya bahwa sholawat itu mengenalkan kedua orang tua kita kepada baginda. Bayangkan itu termasuk fadilah yang mana ketika kita membaca sholawat dan diterima masuk sekretarisnya Rasulullah, yang mana ditulis pasti di situ setoran sholawat si A bin siapa, di situ masuk tulisan itu. Artinya orang tua sendiri yang tidak sedang mengerjakan sholawat karena anaknya membaca sholawat itu sudah masuk catatan. Artinya apa? Wah, itu juga termasuk berkahnya daripada membaca sholawat. Walaupun anaknya yang membaca sholawat, kebaikannya pun orang tua yang akan menerima. Itu termasuk bagian daripada keutamaan daripada sholawat. Jadi nggak usah khawatir, justru kalau kita nggak mau mengajarkan anak-anak kita, nanti kita yang ditanya nanti sama Rasulullah kalau kita bisa ketemu, kenapa kamu nggak kamu ajarkan, kamu senang sholawat, tapi anakmu nggak kamu ajarkan, wah konyol kita mau ngomong apa kan gitu. Ya nanti makanya kita harus di samping kita bersolawat tetap harus mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana kita belajar mahabbah, belajar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya itu diantaranya membaca sholawat itu tetap kita setor kepada Rasulullah, jumlahnya hari ini sekian, hari ini sekian, malam ini sekian. Itu ada tulisannya. Ada tulisannya. Untuk orang yang sudah wusul ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diberikan izin. Misalnya si A, misalnya biasanya ini berlaku untuk seorang guru, biasanya diberikan izin itu. Jadi guru mursyid biasanya yang setahu saya ya seorang kekasihnya Rasulullah juga biasanya. Jadi ketika misalnya seorang murid setor sholawat 1000, nah itu dicek sama gurunya, ini ternyata minus ini sholawatmu, ternyata cuma 800 kali lah, yang 200 kemana? Nah yang 200 tidur ngantuk, nah itu dihitung 1000 sama muridnya, ketahuan, tetap ketahuan. Kenapa? Yang 200 ngakunya 1000 tapi yang 200 tidur, ya itu ketahuan. Nah itu, makanya itu termasuk ada catatannya, dan yang paling penting adalah ketika seseorang rajin bersolawat itu insya Allah setiap doanya akan cepat terkabul. Sebab apa? Sebab doa itu seperti anak panah melesat ke langit. Jadi Allah, karena ada satu kalimat ud'uni astajib lakum, Allah itu mengabulkan setiap doa daripada hambanya. Itu anak panah melesat ke atas, kemudian dikabulkan oleh Allah. Tapi digantung dulu sama Allah itu di langit satu, nggak sampai ke yang bersangkutan. Sehingga sampai doa itu terkabulkan sampai ke tempatnya yang meminta ketika sudah dibacakan sholawat. Jadi semua doa itu pasti dikabulkan Allah. Ketika doa itu nggak terkabul, nggak sampai ke yang bersangkutan, yang harus diperiksa adalah masih gantung di langit enggak, ada kemungkinan ke sana. Kalau masih gantung ya kemungkinan yang paling besar adalah tidak mau membaca sholawat, atas Nabi. Jadi doa itu tergantung di langit, nggak akan sampai. Kita mau rezekinya banyak, setiap hari sudah berdoa tapi kok masih seret, ya di situ yang harus diperiksa lagi, sudahkah bersolawat dengan Rasulullah. Sebab tanpa bersolawat nanti doa itu akan digantung di langit, dan artinya tidak akan sampai kepada yang meminta. Yang harus diperiksa solawatnya gitu, yang harus diperiksa itu. Jadi solawatnya harus diperiksa. Makanya kalau para ulama selalu berdoa itu mengawalinya dengan solawat, supaya apa? Supaya tidak nyantol di langit. Misalnya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Baru alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma wa zukafi mazidah. Nah, dan seterusnya. Itu kenapa para ulama justru bersolawat dulu, supaya apa? Doanya tidak tergantung, supaya tidak digantung di langit, supaya akan cepat sampai. Bukannya kalau langsung Allahumma tanpa dibacakan sholawat, ya alamat dah digantung. Nah ketika sudah digantung nggak sampai-sampai, akhirnya mengeluh, ya Allah aku sudah memintamu tapi kok belum sampai-sampai, kok belum dikabulkan. Ya akhirnya mengeluh begitu, padahal sholawatnya yang belum dibaca atau sholawatnya yang pelit, sehingga ya, kebutuhannya banyak, sholawatnya sedikit, itu ya sama aja pelit gitu ya. Kalau kita pengen rezekinya banyak, pipanya ibarat pipa air, kita menghendaki rezeki yang besar, ibarat kita butuh air yang banyak, tentu pipanya diperbesar supaya lebih cepat. Tapi kalau pipanya cuman kecil, mungkin ya entah kapan penuhnya kan gitu. Sama halnya dengan seperti itu. Kalau kita ingin rezeki kita banyak, urusan kita dipermudah, sholawatnya lah yang diperbanyak. Sebab itu dengan sholawat keberkahan akan mengiringi hidup seorang hamba. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian ada
orang yang ahli sholawat, yang ini saya kira sangat penting, yang berkaitan dengan akhirat. Ketika seseorang sudah mencapai dalam posisi wusul ila Rasulillah, ya, saya terangkan wusul ila Rasulillah dulu. Jangan sampai kita wusul ila Allah dulu, jangan kita sampai kepada Allah dulu. Enggak, kita membatasi dulu wusul ila Rasulillah. Kita ke Rasulullah aja masih belum sampai, melihat Rasulullah aja belum pernah, udah langsung melihat Allah. Nanti yang muncul apa? Setan, iblis yang mengaku Allah, bahaya nanti ya. Nah, itu yang penting kita bertahap, tangga demi tangga, step by step kita belajar wusul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah dulu. Nanti sama Rasulullah insya Allah yang sudah sampai wusul ila Rasulillah nanti akan dibimbing oleh Rasulullah sampai wusul ila Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam terapannya begitu, yang secara prosedural ya, secara prosedural. Jadi di antara keutamaan yang sangat penting pula yaitu orang yang rajin sholawat akan mendapatkan syafaat. Jadi akan mendapatkan syafaat. Nah, syafaat ini sudah sebetulnya berlaku dari alam dunia ini sampai nanti di yaumul qiyamah. Dan orang yang ahli bersolawat, mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, nanti bahkan diberikan kehormatan ketika meninggal. Rasulullah sendiri yang akan menjemput, didampingi malaikat Israel. Ya, ini jadi malaikat Israel ya mendampingi. Jadi ada satu cerita seorang wali, udah jatahnya meninggal ini. Beliau ini seorang ahli sholawat, memang beliau itu seorang wali. Jadi karena sudah jatahnya meninggal, dijemput malaikat Israel, itu nawar ya, nawarnya begini, malaikat Israel, kamu dipanggil Allah, sudah waktunya meninggal. Ya, yang lucu wali ini nawar, saya belum mau mati. Ya gitu aja, namanya wali, tapi kita nggak boleh niru. Nah, itu seorang wali, belum saya belum mau mati. Nanti kalau yang manggil itu bukan kamu gitu ya, tapi kekasihku gitu ya. Itu bertahun begitu, datangi tahun berikutnya lagi, begitu lagi, sampai ya tahun keempat akhirnya dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijemput Rasulullah, udah kamu ikut aku. Nah, akhirnya wali tersebut mau menghadap Rasulullah. Ya, tentu di sini adalah meninggal dunia berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliaunya wah ahli sholawat luar biasa, cinta sholawat betul, mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan senangnya bermahabbah bersolawat, beliau ini diangkat menjadi seorang kekasih Allah. Beliau ini menjadi seorang wali Allah. Itu berkahnya daripada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meninggalnya pun ingin dijemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita kalau rajin bersolawat, mahabbah kepada beliau, cinta, betul-betul cinta, insya Allah kita pun akan bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalau sudah dijemput Rasulullah, ya nggak perlu ditanya malaikat bongkar nangkir di dalam alam kubur, man rabbuka man nabiyuka, tidak perlu. Karena apa? Sudah langsung mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Malaikat bongkar nangkir pun juga nggak mungkin nanya, karena apa? Segan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dari alam dunia ini sampai yaumul qiyamah nanti. Oke, selamat hari santri. Belum jadi santri kalau belum mau bersolawat, ayo santri kita solawat sambil minum kopi biar pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.